Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Krisna Setiawan. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman magang saya atau pengalaman mengajar saya di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video saya saat mengajar, yaitu saat mengajar materi unsur-unsur cerita fantasi seperti itu. Bagaimana materinya? Mari kita simak bersama-sama. Cekidot. Cerita fantasi, ya. Cerita fantasi adalah salah satu genre cerita. Nah, cerita kan banyak ya. Nah, jadi cerita fantasi adalah salah satunya. Cerita fantasi sendiri merupakan sebuah karya tulis yang mana dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun bersifat imajinatif atau khayalan. Jadi cerita yang tidak sesungguhnya, cerita yang berdasarkan imajinasi seorang pengarang atau penulis, seperti itu. Nah, di dalam cerita fantasi terdapat beberapa unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya, seperti itu. Nah, yang pertama unsur itu adalah tema. Nah, tema sendiri adalah kerangka pikir atau ide yang paling mendasar dari sebuah cerita. Nah, lanjut. Untuk unsur yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Jadi bagaimana pengarang mengungkapkan atau menulis sebuah cerita dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah alurnya, seperti itu. Selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Nah, tokoh atau penokohan adalah karakter yang ada atau pemeran yang ada di dalam cerita. Nah, kalau cerita Naruto, tokoh-tokohnya antara ya Naruto, Sasuke, Sakura, dan lain-lain, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana terjadi. Misal cerita Naruto, ya. Saya mengambil contoh di sini adalah Naruto ya, karena saya juga menyukai cerita atau animasi Naruto. Nah, kalau yang suka Naruto pasti paham di mana latar atau tempat film atau anime itu dilaksanakan, yaitu di mana? Di desa Konoha Kakure, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Nah, sudut pandang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Biasanya ditandai atau kita ingin tahu sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Ya, biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang campuran. Nah, terkadang penulis tidak masuk
dalam cerita itu sebagai orang pertama ataupun orang ketiga, melainkan penulis juga masuk ke dalam cerita secara langsung untuk menyampaikan gagasan atau idenya. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita atau melalui karyanya. Jadi setiap cerita, setiap pengarang itu mempunyai pesan yang ingin disampaikan dari apa yang ia tulis atau dari karya yang ia buat, seperti itu. Nah, demikian tadi penyampaian materi mengenai unsur-unsur cerita fantasi. Nah, mungkin masih banyak kurang dan lebihnya, maka dari itu dimohon saran dan kritik yang membangun dari teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini juga saya sertakan beberapa dokumentasi terkait pengalaman saya magang atau PLP 2 di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.